Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Laser channel yang menyuguhkan ragam cerita, ragam berita, dan ragam bicara. Saudaraku, siang ini saya berada di Jalan KS Tubun, satu ruas jalan di kota Cirebon yang sangat padat apabila pada hari-hari kerja. Nah, kebetulan hari ini intensitas kendaraan tidak begitu padat karena memang hari ini bertepatan dengan hari Minggu atau hari libur. Nah, saudaraku, menara itu Masjid Raya Taqwa, masjid yang memang terbesar di kota Cirebon dan kerap kali digunakan untuk kegiatan-kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Nah, saudaraku, KS Tubun ini tidak terlalu jauh dari pusat pemerintahan kota Cirebon atau balai kota Cirebon. Diperkirakan sekitar 200 sampai 300 meter dari balai kota menuju ke KS Tubun ini. Nah, saudaraku, di jalan KS Tubun inilah ada komplek makam keramat yang menurut saya sangat-sangat tidak terawat. Padahal komplek makam keramat itu dimakamkan tokoh-tokoh penyebar agama Islam di kota Cirebon. Nah, ini saudaraku, di Jalan Tanjung Kling ini, bisa saudaraku lihat, ini ruas jalannya sangat sempit. Yaitu di dalam itu ada makam keramat, tepatnya 30 makam keramat, dan di antara 30 itu ada beberapa makam keramat yang memang dia penyebar agama Islam atau perannya sangat besar bagi penyebaran agama Islam di kota Cirebon dan sekitarnya. Baik, coba kita susuri jalan yang sempit ini. Saya agak sedikit terheran-heran, saudaraku, karena ternyata di jalur yang sempit ini terdapat makam keramat yang luar biasa berjasa besar terhadap perkembangan Islam di kota Cirebon dan sekitarnya. Ini lihat, saudaraku, kiri kanan jalan menuju ke komplek Punten, komplek makam keramat sangat-sangat sempit. Saya tidak terbayang kalau kemudian banyak peziarah yang datang ke tempat ini, karena menurut juru kunci Pak Uci, banyak peziarah-peziarah yang datang ke tempat ini. Bahkan peziarah itu bukan melulu datang dari kota Cirebon, dari luar kota Cirebon, bahkan dari Sumatera. Nah, ini saudaraku, jalan-jalan menuju komplek makam keramat Tanjung Kling ini, bisa saudaraku lihat, sempit dan sempit. Masya Allah. Nah, lihat saudaraku, Masya Allah. Nah, inilah komplek makam keramat. Bisa saudaraku lihat bagaimana komplek makam keramat ini sangat-sangat tidak terawat. Berbeda dengan makam-makam keramat yang lain yang tertata rapi, bersih, nyaman, dan seterusnya. Di sini sangat-sangat tidak representatif menurut saya. Padahal ini misalnya, ini Pangeran Wijaya Kusuma yang perannya untuk penyebaran agama Islam tidak kecil. Lalu ini Patilasan Nyimas Gandasari. Seperti saudaraku tahu kalau Nyimas Gandasari itu salah satu penyebar agama Islam yang juga dia merupakan tokoh sentral dari cerita Babat Cirebon. Lalu kemudian ada Petilasan Pangeran Singalodra yang ini. Lalu yang itu Nyai Umres. Nah, ini ada 30 makam di sini, saudaraku. Selain yang tadi saya sebutkan, makam-makam yang lainnya merupakan penggawa dari Tanjung Kling. Nah, ini saudaraku, makam yang paling besar di lokasi ini
Nah, ini makam Temunggung Natanegara. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat saudaraku, bagaimana kondisi makamnya. Padahal lagi-lagi harus saya katakan bahwa Temenggung Natanegara ini sangat-sangat besar perannya terhadap proses penyebaran agama Islam di Cirebon dan sekitarnya, atau jasanya sangat besar terkait dengan berdirinya kota Cirebon. Mari kita menuju ke makam utama, saudaraku, makam utama Pangeran Tunjung Keling. Lihat saudaraku, ini kondisi makam yang sesungguhnya. Saya kira pemerintah daerah harus cepat mengambil tindakan, karena tadi seperti saya bilang bahwa yang dimakamkan di tempat ini juga bukan orang-orang yang tidak punya jasa terhadap perkembangan Islam di kota Cirebon dan sekitarnya, tapi mereka sangat-sangat berjasa terhadap perkembangan agama Islam di Cirebon dan sekitarnya. Artinya pemerintah daerah atau siapapun perlu mengambil sikap yang cepat, karena saya kira ini makam keramat yang harus dipelihara, makam keramat yang harus diperhatikan oleh semua elemen, terutama pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan. Baik, coba kita menuju ke makam Pangeran Tunjung Keling. Assalamualaikum ya Pangeran Tunjung Keling. Assalamualaikum ya Pangeran Tunjung Keling. Dan istrinya siapa namanya, Pak? Nah, ini makam Pangeran Tunjung Keling. Perlu saudaraku ketahui bahwa Pangeran Tunjung Keling ini merupakan panglima perangnya Syekh Syarif Hidayatullah. Pangeran Tunjung Keling ini panglima perangnya Sunan Gunung Jati. Tapi bisa saudaraku lihat, ini kondisi makam yang sesungguhnya, Masya Allah. Saya cukup miris juga melihat kondisi makam Pangeran Tunjung Keling ini. Dan gang-gang yang tadi saya katakan gang Tunjung Keling mengambil dari nama Pangeran Tunjung Keling ini, karena lokasi Pangeran Tunjung Keling ini berada di lingkungan tadi Jalan Tunjung Keling. Nih saudaraku, lihat makamnya. Insya Allah. Dulu nggak kayak gini. Ya saudaraku, jalan menuju ke komplek makam ini juga sangat tidak representatif. Jadi saudaraku, makam Pangeran Tunjung Keling ini memang berada di luar dari komplek makam tadi yang saya katakan, Pangeran Wijaya, Pangeran Singalodra, Pangeran Petilasan Mas Gandasari, terhalang atau dibatasi oleh tembok-tembok ini. Jadi Pangeran Tunjung Keling ini memang berada di luar komplek makam ke-30 makam tadi. Artinya ya Pangeran Tunjung Keling ini merupakan orang yang menurut saya ya istimewa, karena tadi beliau ini merupakan panglima perangnya Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi beliaulah yang memang menjadi tangan kanannya Syekh Syarif Hidayatullah atau Pangeran Sunan Gunung Jati ketika pada konteks melakukan proses penyebaran agama Islam di kota Cirebon dan sekitarnya.